Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, perkenalkan nama saya Siti Aisyah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Nah, pada kali ini saya tidak sendirian loh. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya, yakni Siti Fatimah Zahra dan Muhammad Satria Wira. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang artikel jurnal Epistemologi Ilmu Dakwah Kontemporer. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, kita tanya dulu kabar para rekan-rekan saya di sini. Apa kabar Zahra? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Gimana Wira? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah, baik semua ya. Alhamdulillah. Nah, asal teman-teman tahu nih, pada zaman ini Islam sedang menghadapi masalah kontemporer, terutama pada bidang dakwah. Di sini Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin harus memberikan kontribusi serta solusi terhadap perkembangan Islam dan perubahan masyarakat modern. Selama ini peradaban Islam mengalami stagnan, bahkan Islam terkesan menjauh dari hiruk-pikuk dunia sains. Padahal Islam dulu itu merupakan pelopor pertama loh yang menemukan temuan-temuan sains yang kemudian dikembangkan oleh peradaban Barat. Agar dakwah Islam kembali konsen dengan visi sains seperti masa awal peradaban keilmuan Islam, diperlukan 4 paradigma yang ditawarkan oleh Ian Barbour, yakni tipologi konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Selain itu, perlu adanya redefinisi atau rekonseptualisasi terhadap wacana integrasi sains dan agama dalam keilmuan dakwah Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita ulas dulu apa itu dakwah, gimana? Dakwah itu apa, Zahra? Bisa dijelaskan kepada teman-teman virtual kita? Sebelum kita membahas tentang epistemologi ilmu dakwah kontemporer, kita akan mengupas terlebih dahulu apa itu ilmu dakwah. Nah, ilmu dakwah ini memiliki beberapa pengertian menurut para tokoh seperti yang disampaikan Jalaluddin Rahmat. Dia menjelaskan bahwa ilmu dakwah merupakan ilmu yang mempelajari penyampaian ajaran Islam untuk mengubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ada lagi ini menurut Amrullah Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Abdul Basit, memberi pengertian ilmu dakwah adalah sebagai kumpulan pengetahuan yang bersumber dari Allah, dikembangkan umat Islam dalam susunan yang sistematis dan terorganisir mengenai manhaj melaksanakan kewajiban dakwah, bertujuan untuk berikhtiar mewujudkan khairul ummah atau umat terbaik. Nah, bisa disimpulkan ilmu dakwah sendiri itu merupakan kegiatan mengajak manusia kepada hal kebaikan dan mencegah hal kemungkaran. Seperti itu ya. Lalu kan di jurnal ini kan membahas tentang epistemologi ilmu dakwah. Nah, hubungannya itu apa sih antara epistemologi dan dakwah itu sendiri itu seperti apa? Nah, sedangkan epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber, serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasa atau titik tolak berpikir. Ya, jadi kayak epistemologi itu usaha kita untuk mengetahui secara mendalam apa sih itu dakwah. Jadi kayak epistemologi itu
yang tahu nggak? Oke, gimana? Jadi dulu dunia Islamlah yang pertama kali melakukan peradaban pengetahuan. Sebelum munculnya peradaban Islam, peradaban di dunia ini masih bersifat lokalistik dan nasionalistik. Misalnya, ilmu logika hanya berkembang di sekitar peradaban Yunani. Sedangkan ilmu yang terkait pengadaan mesin hanya di seputar peradaban Cina. Namun, sesuai dengan hukum rotasi sejarah, jatuh bangun sebuah peradaban menjadi sebuah keniscayaan historis. Mengenai bangun dan jatuhnya peradaban ini, kita bisa mengutip dari Sultan Takdir Al-Sabana bahwa peradaban yang kecil selalu bisa menjadi peradaban yang besar, atau bisa dikatakan mengalahkan yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Begitu. Contohnya peradaban India kuno itu besar, dikalahkan oleh Mesir yang kecil. Mesir pun menjadi besar, dikalahkan oleh Yunani menjadi besar, dikalahkan oleh Arab pun menjadi besar, dikalahkan oleh Eropa, dan demikian pula. Jadi begitu, jadi kecil mengalahkan yang besar, besar dikalahkan yang kecil, dan begitu peradaban. Jadi ada rotasinya gitu. Itu menurut Al-Sabana. Lalu kan dalam epistemologi keilmuan di dunia ini kan sempat mengalami fase kemerdekaan yang melahirkan beberapa pandangan-pandangan. Salah satunya adalah pandangan Ghazalian. Pandangan Ghazalian itu seperti apa sih? Dan pandangan Ghazalian itu berpandangan gimana gitu? Epistemologi keilmuan model Ghazalian berpandangan bahwa segala sebab sesuatu di alam ini tergantung dalam kehendak Allah. Melalui perspektif ini, pandangan Al-Ghazali lebih bercorak teologis bukan antropologis maupun kosmologis. Akibat dari pandangan ini menyebabkan pandangan dunia umat menjadi lebih pasif bila dibandingkan dengan wacana pengembangan sains yang lebih antroposentrik, kosmologik, inovasi, dan kreativitas keilmuan menjadi macet. Pandangan epistemologi keilmuan model Ghazali ini cenderung menjadi anti keteraturan atau sunnatullah, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan sains menjadi terabaikan. Pengembangan potensi rasio manusia menjadi sangat tereduksi, atau dengan kata lain potensi akal manusia menjadi kurang berfungsi. Jadi fenomena pengadegan epistemologi keilmuan muslim ini sebenarnya bukan orisinal ajaran Islam, tetapi hanya soal interpretasi pemahaman dari ajaran Islam itu sendiri. Karena secara esensial dan substansial, potensi ajaran Islam sangatlah mendorong adanya inovasi keilmuan, khususnya di bidang sains, sebagaimana sudah terbukti lama dalam sejarah Renaissance Islam. Hanya karena model interpretasi epistemologi keilmuan saja. Al-Ghazalian yang menjadi salah satu penyebab kemunduran dunia muslim di bidang temuan sains. Gitu ya. Lalu kan di sini kan membahas tentang epistemologi yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, apa aja sih kayak contoh kontribusinya epistemologi ini terhadap ilmu pengetahuan yang berdasarkan tiga sudut pandang, kayak sudut dari wilayah Yunani, Islam atau Barat, itu bisa dijelaskan? Kontribusi ilmu pengetahuan Yunani ditekankan pada aspek ontologi yang hendak mengejar kebenaran
substantif dan spekulatif baik dalam kognisi maupun realitas inderawi. Nah, yang barat, kontribusi ilmu pengetahuan barat modern ditekankan pada proses epistemologi atau metode ilmiah yang dilewati sebagai sarana mencapai kebenaran. Nah, yang terakhir, dunia Islam. Kontribusi ilmu pengetahuan di dunia Islam ditekankan pada aspek aksiologi yang berfungsi sebagai landasan dalam mengkonstruksi fakta. Oh gitu ya. Ternyata epistemologi ini juga memiliki beberapa kontribusi juga. Jadi agar Islam dapat kembali mengembangkan fenomena epistemologi keilmuan dakwah di dunia muslim, maka sebuah keniscayaan bagi ilmuwan muslim untuk melakukan shifting paradigm di bidang epistemologi keilmuan dakwah Islam, yakni dari epistemologi keislaman yang berakibat pada sulitnya mengadopsi dan mengevaluasi wawasan dan temuan baru di bidang sains, ke epistemologi keilmuan Islam kontemporer yang bercorak empiris, historis, burhani, sehingga dan berdampak pada adanya temuan baru di bidang sains. Seperti itu. Lalu suatu hal yang tidak kalah pentingnya nih dalam mengembangkan epistemologi keilmuan dalam dunia muslim. Paling tidak melalui beberapa tawaran di atas itulah beberapa sains dalam keilmuan dakwah Islam kembali mengemuka, sehingga masa depan peradaban umat akan kembali menemukan momentumnya yang akan dikagumi baik bagi umat Islam sendiri maupun dunia barat. Begitu juga eksistensi umat Islam ke depan akan menemukan bentuknya. Nah, terasa nih waktu kita udah habis buat ngobrol santai ini, padahal ini pembahasannya masih seru ya. Ya, terus ya udah gimana? Kita tutup aja kali ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu buat menonton video kita ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi, hasil dari obrolan kita bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Terus apalagi mungkin dari kalian ada kesan dan pesan buat teman-teman virtual kita? Ya, cukup mengatakan terima kasih sudah menonton. Ya. Semoga bermanfaat juga. Ya. Dan terima kasih pula untuk Bapak Soli selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam yang sudah bersedia membimbing serta mengarahkan kami selama 1 semester ini. Terima kasih Bapak. Semoga kebaikan Bapak diberi balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Siti Aisyah, Saya Siti Fatimah Zahra, Dan saya Muhammad Safiawira. kami pamit undur diri. See you guys.